46 tahun kita melangkah di dalam iman. 46 tahun kita berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Dia. Perjalanan yang panjang, penuh dengan perjuangan, tawa dan air mata. Namun penyertaan Tuhan nyata bagi gereja kita. Setiap tahun, sejak tahun 1974, kita berkumpul, bersuka cita, dan merayakan penyertaan Tuhan atas perjalanan usia gereja kita. Hari ini, keadaan sungguh berbeda. Pandemi COVID melanda dan menghalangi kita berkumpul di rumahnya. Namun meski di rumah saja, kita tetap dapat merayakan HUT Gereja Isa Al-Masih Raja Wali yang ke-46. Mari bersatu hati, mari bersyukur, mari menyembah dan mengagungkan nama Tuhan. Mari datang kepadanya, kepada Allah yang telah menyertai perjalanan gereja kita 46 tahun lamanya. Mari jemaat sekalian, kita akan bangkit berdiri dan kita akan tahbiskan kebaktian kita pada hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah, Sang Khalik langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Nats pada pagi hari ini diambil dari Roma pasal 15 ayat 10 sampai 11 yang berbunyi demikian. Sebab itu, aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Bersukacitalah, hai bangsa-bangsa, dengan umatnya. Pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami akan memulai kebaktian kami. Biarlah Tuhan sendiri yang akan beracara di dalam kebaktian kami dari awal sampai akhir. Dan di tengah-tengah kebaktian kami ini, kami merayakan hari ulang tahun kami yang ke-46. Biarlah Tuhan sendiri yang akan beracara dalam kebaktian kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat hari Minggu Jemaat Gereja Wali yang terkasih. Mari saat ini kita mau mengangkat hati, mengangkat suara. Kita mau memuji dan menyembah Dia. Glory, glory, haleluya. Katakan bersama-sama. Glory, glory, haleluya.
Tuhan. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Mari dengan penuh sukacita kita mau katakan, kita mau angkat pujian dari utara ke selatan, dari barat ke timur. Biar nama Tuhan dipuji. Pujian bagi Allah, pujian bagi Allah. Dari barat ke timur, dari barat sampai ke timur. Nama Yesus disanjung dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung, katakan Allahku dahsyat, Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Katakan kemuliaannya. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus Tuhan, Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung. Katakan Allahku dahsyat, Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Oh Allahku sungguh dahsyat, seluruh bumi sujud menyembah. Mari semua katakan. Allahku dahsyat, oh Dia besar. Allahku dahsyat, seluruh bumi sujud. Allahku dahsyat, oh Dia besar. Allahku dahsyat. Katakan dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan. Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Puji nama Tuhan, Allah kita Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup mengubah krisis menjadi berkat, Allah yang sanggup menenangkan, menghentikan badai, dan mengubahnya menjadi kedamaian dan ketenangan. Saat ini kita mau bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya kita akan mengangkat sebuah pujian bersamamu Bapa. Kita mau melewati hari-hari kita bersama dengan Engkau yang selalu memberi kekuatan kepada kami. Bersamaku
ragukan, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Tuhan, bersamamu Bapa, ku lewati semua perjalanan dunia. Mari jemaat sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita sebelumnya akan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan akan berfirman kepada kami dan kami siap untuk mendengarkannya, terlebih melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan hari demi hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Roma pasal 15 ayat yang ke-9b sampai ayat yang ke-11. Roma pasal yang ke-15 ayat 9b sampai ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Sebab itu, aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah, hai bangsa-bangsa dengan umatnya. Dan lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa. Dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, terlebih melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan hari demi hari. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masuk kepada bulan Oktober dan di minggu yang pertama ini kita akan membahas tema bulan November, yaitu bulan misi dengan tema biarlah semua telinga mendengar, yang diambil dari Roma 15 ayat 10 sampai 11 yang saya bacakan tadi. Sebagai bulan misi, gereja itu
diberi amanat agung oleh Tuhan Yesus sendiri untuk kita menyebarkan Injil sampai ke ujung-ujung bumi, di mana dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia berkata kepada murid-muridnya bahwa murid-murid itu akan menjadi saksi setelah kuasa Roh Kudus itu turun dan ada di dalam kehidupan murid-murid. Menjadi saksi ini dalam arti sebagai amanat agung, sebagai perintah yang mulia yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan kepada orang-orang yang percaya kepada Dia di seluruh bumi ini. Amanat agungnya jelas, menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Di situ dijelaskan mengenai teritori-teritori yang ada. Kita, murid-murid Tuhan, itu harus menjadi saksi, di mana dimulai dari Yerusalem. Karena saat itu murid-murid berada di Yerusalem, maka Yerusalem sebagai kota, disitulah murid-murid Tuhan harus bersaksi di kota mereka. Dan kemudian itu diperluas menjadi Yerusalem, Yudea. Yudea itu adalah satu provinsi, di mana Yerusalem itu ada. Contohnya misalnya kita hidup di Jakarta. Kalau saat ini Tuhan Yesus berada di tempat ini, maka Tuhan Yesus berkata kepada kita masing-masing, jadilah saksiku di Jakarta. Secara khusus ini Jakarta Pusat ya. Secara khusus di Jakarta Pusat. Hendaknya engkau menjadi saksiku di Jakarta Pusat. Kemudian di DKI Jakarta, provinsi Yerusalem, Yudea, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Lalu kemudian provinsi Samaria, itu provinsi tetangga. Mungkin Jawa Barat, atau Banten, atau Jawa Tengah. Yang pasti adalah provinsi yang lain. Hendaknya engkau menjadi saksiku di Jakarta Pusat, DKI Jakarta, provinsi yang lain, di provinsi Banten, dan kemudian ditutup dengan sampai ke ujung-ujung bumi. Ini adalah amanat agung, amanat yang mulia, yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tapi misi sebenarnya bukan hanya sekedar itu. Misi itu bukan hanya sekedar harus pergi keluar dari provinsi itu, keluar daerah. Misi itu lebih kepada terletak di kata ujung bumi itu. Menuju ke ujung bumi. Artinya adalah bahwa kita harus bermisi di ujung-ujung bumi kita masing-masing. Dunia ini bukan datar, tetapi dunia ini bulat. Ketika kita berada di sini, ketika saya berdiri di sini, ini adalah awal bumi saya, dan ketika saya tarik garis lurus ke selatan, terus, maka ujungnya itu adalah tempat saya berdiri. Jadi, misi Tuhan, amanat agung, perintah agung yang diberikan Tuhan kepada kita, itu ada di mana? Yaitu dimulai dari kita berdiri, dimanapun kita berada. Kita harus menjadi
saksi. Saksi dalam hal apa atau dalam arti apa menjadi saksi itu? Sebenarnya misi itu dapat dibagi menjadi dua. Dan dua-duanya itu harus kita lakukan. Dalam teori misi, itu ada yang namanya bahwa misi itu sentripetal sekaligus misi sentrifugal. Apa itu sentripetal? Apa itu sentrifugal? Sentripetal itu adalah semacam lingkaran yang ada ujungnya, tapi dimulai dari luar, terus melingkar, terus semakin kecil, dan menuju kepada pusat, titik di tengah. Jadi dari luar, melingkar, dan terpusat kepada tengah. Itu namanya sentripetal. Artinya adalah misi itu dari luar menuju ke dalam. Titik pusatnya itu adalah ke dalam. Yang dimaksud di sini ketika misi itu adalah misi sentripetal, maka pusat dari misi itu adalah di dalam sendiri. Pusat dari misi itu adalah di dalam. Ketika misi itu adalah tugas gereja, maka misi itu berpusat di dalam gereja. Tujuannya apa? Tujuannya adalah warga gereja, warga jemaat, masing-masing satu persatu itu bertumbuh di dalam iman, bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, bertumbuh di dalam firman Tuhan. Untuk itu, gereja, pertemuan gereja itu sangat diperlukan. Sekali lagi, pertemuan gereja, persekutuan gereja itu sangat diperlukan. Dan yang terpenting di sini adalah persekutuannya. Dari banyak tadi itu, melingkar dan menuju ke dalam. Yaitu dari banyak orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Yang adalah orang-orang Kristen. Dari seluruh warga gereja. Secara khusus, warga jemaat gereja Isa Al-Masih, jemaat Raja Wali. Yang saat ini berulang tahun yang ke-46. Persekutuan itu sangat diperlukan. Tuhan Yesus pernah berdoa. Doanya bukan kepada orang lain, tetapi dia berdoa kepada gereja Tuhan. Dia berdoa kepada Gia Raja Wali juga, termasuk ya di dalamnya. Doanya apa? Supaya mereka menjadi satu. Itu tertulis di dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat 1 sampai yang terakhir dan secara khusus dari ayat 20 sampai 23. Doa Yesus berkata demikian. Ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu. Di ayat yang ke-22. Supaya mereka menjadi satu. Dan di ayat yang ke-23 dari Yohanes pasal 17 tadi. Yaitu agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Dan sebelumnya Tuhan Yesus berkata supaya mereka sempurna menjadi satu. 3 kali. Dan bahkan ayat yang ke-11 itu ada juga sebenarnya 4 kali.
Bukan hanya 3 kali, melainkan 4 kali. Tuhan menyebut hal yang sama. Dalam hal ini Tuhan Yesus berharap. Tuhan Yesus itu berdoa kepada kita, bagi kita. Tuhan Yesus berdoa dan berharap kepada kita supaya mereka menjadi satu. Dalam bahasa Latinnya terkenal sekali itu. Ut omnes kok malah lupa saya. Ut omnesin atau apa gitu ya. Ya, malah tiba-tiba hilang itu ya bahasa Latinnya. Jadi sebenarnya Tuhan sendiri berharap kepada kita supaya mereka menjadi satu. Satu di situ adalah apa? Yaitu persekutuan itu. Dan ketika kita melaksanakan misi sentripetal itu menuju kepada pusat, pengajaran-pengajaran yang sehat, pengajaran-pengajaran yang baik, pengajaran-pengajaran yang untuk pertumbuhan jemaat, supaya jemaat itu semakin berakar ke bawah. Dan nanti tahun depan kita memiliki tema semakin berbuah-buah ke atas. Maka disitulah kita melaksanakan misi sentripetal. Yaitu kita tetap memelihara persekutuan kita. Tuhan sendiri berdoa bagi kita supaya kita tetap bersekutu. Jemaat Israel, mereka bersekutu di dalam bait Allah. Dan itu dikatakan sebagai sesuatu yang sangat indah. Ada satu lagu Ibrani yang kemudian diterjemahkan juga ke lagu bahasa Indonesia, yaitu lihat betapa baiknya dan indahnya saudara yang kumpul bersama. Lebih tepatnya itu bersekutu bersama. Lihat betapa baiknya dan indahnya jika saudara-saudara diam bersama dengan rukun di dalam bait Allah. Tetapi suatu saat bait Allah itu diruntuhkan dan bangsa Israel terpencar kemana-mana. Lalu kemudian apakah mereka di-cut gitu persekutuannya? Menjadi terpecah belah? Tidak. Tetap umat Israel yang dikatakan sebagai kahal, jemaah itu, mereka tetap bersekutu. Kemudian pada waktu itu ada satu semacam teori begitu ya yang dilaksanakan, yaitu bagaimana mereka bisa bersekutu. Jam 3 sore kita semua berdoa bersama-sama pada waktu jam 3 sore itu menghadap kepada kiblat. Kiblatnya adalah Yerusalem. Jadi gereja tidak pernah terputus. Sekarang ini kita juga mengalami demikian. Di ulang tahun yang ke-46 ini kita mengalami hal yang seperti ini. Maka kita melaksanakan sentripetal tadi melalui Zoom seperti kebaktian pria, wanita, dan juga melalui Instagram remaja itu melaksanakan itu juga. KAA dan semuanya melalui teknologi-teknologi yang ada. Dan sekarang ini kita merayakan HUT pun dengan teknologi yang ada. Persekutuan kita tidak pernah bisa dipatahkan oleh iblis sekalipun. Karena apa? Tuhan Yesus berdoa bagi kita semua. Supaya mereka menjadi satu. Itu misi yang pertama.
Misi yang kedua adalah sentrifugal. Sentrifugal itu dari titik tengah. Kalau sentripetal tadi dari luar melingkar menuju kepada titik tengah, tetapi sentrifugal kebalikannya, dari titik tengah itu melingkar menuju ke luar. Artinya adalah kita menyaksikan kesaksian hidup kita melalui pelayanan diakoni kepada orang-orang yang lain. Di tengah-tengah pandemi ini banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menolong sesama. Dan saya bersyukur melalui Gia Raja Wali Peduli, kita dapat peduli kepada yang lain. Itu adalah bagian misi kita, yaitu menyaksikan kasih Tuhan kepada kita masing-masing, kepada orang-orang yang lain di luar dari kita. Karena melalui itulah Tuhan dimuliakan. Dan seperti nats kita pada hari ini, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umatnya. Pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa. Dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dimulai dari kita. Sebab itu aku akan memuliakan engkau Tuhan di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Sentri petal dulu. Dari kita. Pujian kita harus berkualitas. Iman kita harus berkualitas. Dari sentripetal. Kemudian bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umatnya. Tuhan mengharapkan bahwa bangsa-bangsa di luar itu, orang-orang di luar itu, orang-orang yang belum mengenal Yesus Kristus, itu juga sebaiknya mereka juga beribadah, mengaku Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadinya dengan umatnya yang telah mengaku. Sehingga yang terjadi, bait yang terakhir, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, maksudnya yang di luar tadi. Dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Itu adalah kelengkapan dua tadi. Dari sentripetal, kualitas iman kita berakar ke bawah, berbuah ke atas. Itu harus terjadi. Dan setelah kualitas kita itu terpupuk, terwujud, maka biarlah gereja kita juga menjadi gereja misioner. Dari pusat menuju kepada yang luar. Kita telah berumur 46 tahun. Biarlah dua hal tadi dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan kita bergereja, dalam kita bermisi kepada yang lain. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu berkata kepada kami, firman-Mu menegur kami. Biarlah gereja kami dapat bermisi. Misi dua arah, yaitu misi sentripetal, yaitu misi menjadikan anggota-anggota jemaat itu dapat bertumbuh, terus-menerus bertumbuh, berakar ke bawah, dan berbuah-buah ke atas. Biarlah iman jemaat itu semakin tertanam. Dan Engkau sendiri berdoa bagi kami ya Tuhan. Supaya kami dapat menjadi satu.
dalam persekutuan yang indah bersama dengan Engkau ya Tuhan di gereja kami. Meskipun saat ini kami mengalami pandemi dan memaksa kami untuk tidak dapat berbakti di dalam gereja, tetapi itu bukan halangan ya Tuhan. Karena iblis pun tidak sanggup untuk memecah-mecah kami. Melainkan melalui persekutuan kami, baik secara online rekaman, maupun live streaming, Zoom, Google Meet, semua alat-alat teknologi itu dapat kami pakai untuk kami dapat bersekutu bersama-sama, membina iman kami, membaca firman Tuhan setiap hari, melalui WA juga. Biarlah itu semua Tuhan pakai untuk menjadi alat untuk kami dapat tetap bersekutu bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Dan juga biarlah misi sentrifugal, misi kepada orang-orang lain tidak kami lupakan ya Tuhan. Karena melalui misi kami ini ya Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Dan biarlah semua telinga yang mendengar Injil yang kami sampaikan, biarlah Roh Kudus sendiri yang akan melunakkan telinga-telinga yang telah mendengar itu dan dapat menerima Engkau sebagai juru selamat pribadi. Dan kami saat ini ya Tuhan akan melaksanakan peringatan akan korban tebusan di atas kayu salib. Kiranya Tuhan akan memakai alat-alat yang ada, instrumen-instrumen yang ada, baik itu roti maupun anggur, menjadi lambang tubuh dan darah Tuhan ketika kami mengingat akan korban tebusan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut perjamuan kudus pada hari ini. Amin. Jemaat sekalian, perjamuan kudus adalah sakramen yang dititahkan oleh Tuhan Yesus sendiri, di mana Dia berkata, lakukanlah itu menjadi peringatan akan aku. Perjamuan kudus itu diselenggarakan untuk orang-orang yang telah mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi, bagi orang-orang yang telah dibaptis, dan biarlah anak-anak dapat mengikuti tetapi tidak ikut makan dan minum, melainkan biarlah orang tua dapat menerangkan bahwa ini adalah peringatan akan korban tebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Biarlah kita semua dapat mengikuti perjamuan kudus ini dan mengingat akan kasih setia Tuhan kepada kita. Jemaat sekalian, pada malam sebelum Ia diserahkan, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Makanlah, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga setelah makan, Ia mengambil cawan, mengucap syukur atasnya dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Minumlah, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kita akan mempersiapkan diri kita dengan kita menyanyikan lagu Salibnya, Salibnya.
jemaat bangkit berdiri dan kita akan memegang roti di tangan kanan kita dan kita akan mendengarkan firman dari Tuhan. Pada malam sebelum ia diserahkan, ia mengambil roti, ia mengucap syukur atasnya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Makanlah, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan pegang cawan di tangan kanan kita dan dengarlah firman Tuhan. Demikian juga setelah makan, ia mengambil cawan. Ia mengucap syukur atasnya dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Minumlah, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Haleluya.
kasih ya Tuhan, biarlah melalui perjamuan kudus ini, iman kami senantiasa dikuatkan. Melalui perjamuan kudus ini, kami dapat melihat bahwa anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami, melalui Engkau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami, itu senantiasa dapat tertanam di dalam kehidupan kami, di dalam hati kami ya Tuhan. Dan itu menjadi kekuatan bagi kami untuk melaksanakan amanat agung Tuhan. Biarlah perjamuan kudus ini ya Tuhan, dapat menguatkan hati kami dan memampukan kami ya Tuhan, untuk kami dapat menjadi saksi ke dalam, yaitu melalui keluarga kami. Ketika kami kepala keluarga, di tengah-tengah keluarga, kami dapat menjadi saksi di tengah-tengah keluarga kami ya Tuhan, untuk menjadi nahkoda bahtera kehidupan kami ya Tuhan di dalam rumah tangga, untuk dapat menjadi contoh teladan baik kepada istri maupun anak-anak. Kami juga sebagai ibu-ibu, biarlah kami juga dapat menjadi saksi di tengah keluarga kami. Kami sebagai anak-anak, kami juga dapat menjadi saksi di tengah-tengah keluarga kami. Dan kami semua ya Tuhan, jemaat Gereja Isa Al-Masih Raja Wali, Tuhan persatukan kami dan beri kekuatan kami melalui kekuatan dari Roh Kudus sendiri untuk memampukan kami untuk menjadi saksi kepada orang-orang yang lain. Terima kasih ya Tuhan atas perjamuan kudus ini. Tuhan memampukan kami untuk melaksanakan misi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucapan syukur. Amin. Masih tetap bangkit berdiri, kita akan mengaku percaya dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu saudara sekalian.
pun sudah usia gereja kita. Banyak cerita suka ataupun tetes air mata. Namun perjalanan tetap nyata. Kuasa Tuhan terus menyertainya. Badai dan goncangan melanda dunia. Pandemi datang hingga ke negeri tercinta. Kita tak bisa lagi datang ke gereja. Beribadah di rumah itu jalan keluarnya. Saat ini aku sadar bahwa gereja bukanlah gedungnya. Gereja adalah kita. Tidak ada satupun yang dapat menghalangi kita bersekutu bersama. Wahai gereja, mari tetap bertumbuh bersama. Jangan menyerah dengan keadaan yang ada. Ada Tuhan sang pemilik gereja. Dirgahayu gerejaku ke-46. Kita adalah satu. Soli Deo Gloria. In the flash of a moment when everything changes, if you're not holding on tight, it can be dangerous. The heart is like glass, fragile to break. And you can feel strong until you lose all your strength. And I will remind my soul, hang on and don't let go. It's always dark before the light starts to shine. And down in the valley low, there's still a greater hope. He's always in control. He is always good. Nothing's for certain, chaos can happen. But there is a peace that's beyond understanding. I can sing in the storm, find songs in the fire. I see every chain break when I run to the Father. Oh yes, and I will remind my soul, hang on and don't let go. It's always dark before the light starts to shine. It's down in the valley low, there's still a greater hope. He's always in control. He is always good. My God is good, good, so good that will never change. My God is good, good, so good. Pain won't steal my praise. My God is good, good, so good that will never change. My God is good, good, so good. Pain won't steal my praise. Yeah, yeah, yeah. And I
Kami mengundang Bapak dan Ibu Gembala beserta dengan Diaken Budi serta Diaken Christian untuk dapat maju ke depan. Mari jemaat semua, kita akan menyanyikan sebuah lagu Selamat Ulang Tahun. Kita akan merayakan bersama ulang tahun gereja kita yang ke-40. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan yang menghilang kami. Padamu giar, selamat ulang tahun. Kami mengucap syukur. Mengucap syukur, Tuhan memimpin. Katakan padamu giar, selamat ulang tahun. Iya, kata tumpek itu berasal dari bahasa Jawa yang berarti yen metu kudu mempeng, yang artinya adalah ketika berjalan keluar harus bersungguh-sungguh bersemangat. Dan inilah maksudnya bagi gereja kita. Ketika kita berjalan keluar, tetaplah bersemangat, tetap yakin, fokus, dan tidak mudah putus asa. Biarlah melalui kita semua telinga mendengar bahwa Yesus Tuhan Juru Selamat kita. Untuk itu, saya persilakan Bapak Gembala untuk memotong puncak tumpeng, dan potongan pertama akan diserahkan kepada Diaken Christian yang akan mewakili seluruh jemaat Gia Raja Wali. Kiranya jemaat semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Dan selanjutnya potongan kedua, Bapak Gembala akan menyerahkannya kepada Diaken Budi yang mewakili jiwa-jiwa di ladang misi. Jiwa-jiwa yang harus mendengar kabar Injil, dan biarlah jemaat dimampukan untuk dapat menjadi saksi di tengah-tengah dunia. Bapak Gembala boleh memimpin kita di dalam doa ucapan syukur. Ya Tuhan, pada saat ini kami mengucapkan syukur oleh karena Tuhan telah mendampingi, menyertai, pun menolong kami ya Tuhan, sebagai Gereja Isa Masih Jemaat Raja Wali. Dari mulai berdiri sampai 46 tahun ini, Tuhan senantiasa menyertai kami. Ketika kami saat ini ya Tuhan, dalam pandemi yang melanda dunia, kami pun mengucapkan syukur karena kami sebagai gereja tidak pernah tutup dan tidak pernah terhilang, melainkan Engkau senantiasa mendampingi kami, senantiasa ada di tengah-tengah kami. Pun ketika dalam suasana lockdown,
Tuhan pun menyertai kami melalui perangkat-perangkat teknologi yang ada, melalui YouTube, dan juga kami semua ya Tuhan, dalam kebaktian-kebaktian kategorial kami, baik KAA, wanita, pria, kami tetap eksis melalui Zoom yang ada ya Tuhan. Serta kebaktian remaja yang mana kami dijalin erat antara satu sama lain di dalam kasih oleh karena Tuhan sendiri yang senantiasa berserta dengan kami di dalam kami bersekutu ya Tuhan. Meskipun kami melalui online yang ada. Melalui itu semua ya Tuhan, kami mengucapkan syukur karena kami tetap dapat bertumbuh di dalam iman, bertumbuh di dalam firman-Mu ya Tuhan. Dan kami sebagai gereja juga tetap selalu ingat bahwa kami harus menjadi gereja yang misioner, gereja yang bermisi, gereja yang mewartakan Injil Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami. Dan biarlah melalui siaran-siaran kami ini ya Tuhan, Tuhan juga yang akan membawa berkat bagi orang-orang yang kami sendiri tidak tahu ya Tuhan. Siapa orang-orang itu, tetapi melalui online ini, Roh Kudus bekerja, dan Roh Kudus yang memampukan mereka-mereka yang mendengarkan dapat menerima Engkau sebagai Juru Selamat pribadi kami. Gereja Isa Al-Masih Jemaat Raja Wali telah berusia 46 tahun. Satu usia yang sudah tidak kanak-kanak lagi. Tetapi kami senantiasa terus untuk bergantung kepada Engkau. Seperti halnya firman-Mu ya Tuhan. Biarlah seperti anak kecil ini, karena dialah yang mempunyai kerajaan surga. Kami tetap berharap kepada Engkau. Kami tetap bergantung kepada Engkau. Karena Engkau adalah gembala realitas kami. Gembala yang menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan memberkati setiap jemaat yang ada. Satu persatu. Di hari ulang tahun ini, tangan Tuhan ada di atas mereka semua. Memberkati mereka. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dalam kesatuan kami sebagai tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Seluruh jemaat Gereja Isa Al-Masih Raja Wali yang selalu setia beribadah melalui live streaming. Tuhan memberkati Bapak Ibu di rumah masing-masing yang telah mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Adapun warta jemaat dalam minggu ini adalah sebagai berikut. Pertama, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Gembala Pendeta Agus Santoso atas pelayanan firman Tuhan, juga pelayanan perjamuan suci dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun Gereja Isa Al-Masih Jemaat Raja Wali ke-46. Kami ucapkan juga terima kasih kepada seluruh pelayan Tuhan yang telah mengambil bagian dalam kebaktian ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati
setiap pelayanan dari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Nomor 2, bertekun dalam doa. Jemaat terus diundang dalam persekutuan doa malam bersama keluarga yang diadakan setiap hari Rabu pukul 7 malam di rumah masing-masing. Panduan untuk baktian ini akan dikirim dalam grup WhatsApp Gereja Isa Al-Masih Jemaat Raja Wali. Jemaat juga dapat bertekun di dalam doa serentak setiap hari, Senin hingga Sabtu pukul 5 pagi. Panduan dikirimkan dalam grup WhatsApp. Ataupun jemaat dipersilahkan mengambil waktu khusus yang dapat ditentukan sendiri untuk berdoa pada pokok doa yang sama yang telah dibagikan dalam grup WhatsApp Gereja Isa Al-Masih Jemaat Raja Wali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, mari tetap bersekutu dan bertekun di dalam pengenalan akan Tuhan bersama dengan seluruh keluarga besar Jemaat GIA Raja Wali. Kemudian berita dari Persekutuan Wanita Kristen Raja Wali mengundang seluruh wanita Gereja Isa Al-Masih Raja Wali untuk bersekutu bersama dalam persekutuan wanita yang akan diadakan setiap hari Kamis pukul 5.30 sore melalui Zoom meeting. Jemaat wanita dapat memperhatikan grup WhatsApp untuk mengetahui link tersebut. Kiranya seluruh wanita Gereja Isa Al-Masih Jemaat Raja Wali dapat bersekutu untuk saling menghibur dan menguatkan di dalam Tuhan. Kemudian ada berita dari kaum pria. Persekutuan Pria Kristen Raja Wali mengundang seluruh kaum pria untuk bersekutu bersama dalam persekutuan pria yang diadakan melalui Zoom meeting pada tanggal 10 dan 24 Oktober jam 7 malam. Kiranya seluruh pria Gereja Isa Al-Masih Jemaat Raja Wali dapat memperhatikan serta tetap menjalin hubungan yang erat bersama keluarga dan sesama kaum pria di Gereja Raja Wali. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, HUT ke-46 Gereja Isa Al-Masih Jemaat Raja Wali. Gembala Majelis Jemaat dan Rohaniawan Gereja Isa Al-Masih mengucapkan selamat ulang tahun kepada kita semua, keluarga besar Jemaat Gereja Isa Al-Masih Raja Wali yang ke-46. Kiranya di usia 46 ini setiap jemaat dapat semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin mengasihi sebagai saudara seiman, dan menjadi terang dimanapun saudara jemaat berada. Pemenang Family Photo Festival. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sejenak kita akan memperhatikan video dari perlombaan yang diadakan oleh Gereja Isa Al-Masih Jemaat Raja Wali menyambut HUT ulang tahunnya yang ke-46, yaitu berupa Family Photo Festival yang kedua. Kepada seluruh jemaat yang telah berpartisipasi dengan mengirimkan foto-fotonya untuk mengikuti lomba tersebut, kami mengucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan video tersebut. Tuhan Yesus memberkati. Dalam kudus hadirat-Mu
Bapak Ibu saudara sekalian, di minggu pertama ini biarlah kita dapat membawa persepuluhan kita kepada Tuhan. Persepuluhan itu adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan telah memberkati kita melalui pekerjaan kita, dan melalui ucapan syukur itulah kita memberikan 1/10 kepada gereja Tuhan. Dan demikianlah firman Tuhan, Maliaki 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari kita berdoa untuk persepuluhan ini serta persembahan yang persembahan syukur. Biarlah jemaat Tuhan dapat mengirimkannya melalui rekening gereja yang tertera di layar televisi kita, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih ketika Tuhan memberkati kami di dalam situasi pandemi yang ada, tetapi berkat Tuhan mengalir di dalam kehidupan kami melalui pekerjaan yang telah Engkau berikan kepada kami. Biarlah di awal bulan ini kami dapat mengembalikan berkat dari Tuhan sebagai rasa ucapan syukur kami kepada Engkau ya Tuhan, 1/10 dari berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Biarlah melalui persembahan ini Tuhan yang akan memberikan berkat-berkat dalam kehidupan kami, dan ini semua ya Tuhan persepuluhan kami berikan kepada gerejamu, kepada rumahmu, supaya ada persediaan makanan di rumahmu ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan terima berkat yang daripada Engkau asalnya ini, yang kami kembalikan, dan Tuhan sendiri yang akan memakai persembahan kami yang kami berikan dengan ketulusan hati kami ini dalam gereja kami ya Tuhan. Biarlah majelis yang akan mengelola persembahan ini dapat memakai dengan pertolongan dan kekuatan dari Tuhan, sehingga persembahan kami ini dapat digunakan untuk pelebaran kerajaan surga. Kami saat ini ya Tuhan berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini masih dilanda pandemi ya Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri memberikan kekuatan imunitas kepada penduduk negara kami ini ya Tuhan, sehingga mereka dapat melawan setiap virus yang ada yang melanda negeri ini. Biarlah Tuhan sendiri yang akan pakai setiap orang-orang yang bertugas baik dalam gugus tugas maupun di rumah sakit sebagai garda terdepan, yaitu dokter-dokter dan juga perawat-perawat. Tuhan yang akan memakai mereka sebagai garda terdepan itu, dan Tuhan sendiri yang akan melindungi mereka dari setiap penyakit yang ada. Kami saat ini ya Tuhan berdoa juga untuk jemaat yang berada di rumah dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan sendiri yang akan memberikan kekuatan kepada mereka. Ketika ada permasalahan, kami tidak tahu ya Tuhan permasalahan apa, masing-masing pribadi demi pribadi, biarlah Tuhan akan tilik, Tuhan akan lawat mereka, dan lawatan Tuhan itulah yang membawa kekuatan bagi kehidupan mereka,
dalam melawan setiap persoalan-persoalan yang ada. Dan sekarang ini kami akan tutup doa kami yang kurang sempurna ini dengan doa Bapa kami. Biarlah jemaat sekalian dapat bangkit berdiri, kita akan berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, setelah kita berbuat bakti kepada Tuhan, dan merayakan hari ulang tahun kita yang ke-46 ini, maka kita akan membawa berkat dari Tuhan. Maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat darinya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai Maranatha. Amin.